Kiai Haji Adib Ropiuddin Buntet, pengasuh pondok pesantren Al-Inarah Al-Hikam Buntet Cirebon, beliau mengatakan bahwa Bapak Rizik Syihab itu bukanlah orang yang soleh. Kiai, habaib, ustadz yang menyatakan umpamanya itu gerombolan monyet, umpama jenderal monyet, umpama, mohon maaf ini, orang NU monyet, jelas bukan orang soleh. Saya pastikan 1000% bukan orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Kiai Haji Adib Ropiuddin Buntet, pengasuh pondok pesantren Al-Inarah Al-Hikam Buntet Cirebon, beliau mengatakan bahwa Bapak Rizik Syihab itu bukanlah orang yang soleh. Untuk lebih lengkapnya tentang pernyataan Kiai Haji Adib Ropiuddin Buntet ini, kita saksikan pada video berikut ini. Maafkan, kemudian mendoakan kepada orang yang menzalimi kita, itu adalah para ulama dan para ukama, para aulia zaman dulu. Ketika disakiti, mesti akan mendoakan. Kalau ada seorang mubaligh, baik itu kiai, habaib, ataupun ustadz, pidato di atas panggung menjelek-jelekkan orang, membuli orang, memprovokasi orang atau masyarakat, bahkan mohon maaf ini umpamanya ada mubaligh siapapun, saya katakan kiai, habaib, ustadz yang menyatakan umpamanya itu gerombolan monyet, umpama jenderal monyet, umpama, mohon maaf ini, orang NU monyet, jelas bukan orang soleh. Saya pastikan 1000% bukan orang soleh. Pengikutnya lebih tidak soleh lagi. Yang ngomongnya juga bukan orang soleh, apalagi sampai mendoakan mudah-mudahan dia sebelum mati stroke, sebelum mati migran, belum mati asam urat, didoain pendek umur. Jelas bukan orang soleh. Walaupun yang ngomong ketua PBNU umpamanya bukan orang soleh. Banyak sekarang orang yang dicari panggung di atas panggung hanya menjelek-jelekan orang, hanya memprovokasi orang, membuat negara tidak karuan-karuan, membuat kerusakan bangsa dan negara. Harus sadar kepada bapak-bapak semua, itu adalah bukan orang soleh. Ketika bukan orang soleh, anggap saja angin lalu, biar saja. Dari video tadi kita bisa menyaksikan bagaimana Kiai Haji Adib Ropiuddin Buntet ini berceramah menjelaskan tentang orang yang mengucapkan kata monyet dan memonyet-monyetkan orang lain, ya, itu bukanlah orang yang soleh. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang mengucapkan kata monyet kepada orang lain dan juga menyematkan kata monyet terhadap kelompok lain, ini adalah diucapkan oleh Bapak Rizik Syihab, di mana Bapak Rizik Syihab ini mensikapi dari pernyataan Gus Fuad, yang dimana Gus Fuad ini berbicara dengan dalam satu diskusi beliau, ya, memang sempat mengucapkan kata monyet yang disematkan kepada salah satu habib yang ada di Sulawesi, ya, dan ini kemudian direspon oleh Bapak Rizik Syihab ini dengan respon yang sangat luar biasa. Satu kata monyet dibalas dengan puluhan kata monyet yang disematkan kepada Gus Fuad, bahkan sampai menyasar kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah pun disebut gerombolan monyet, dan bahkan
jenderal-jenderal yang merupakan penasehat di PWI-LS ini pun, yakni diantaranya Bapak Dudung Abdurrahman ini pun disebut sebagai jenderal monyet. Nah, dalam pandangan Kiai Haji Adib Rafiuddin, orang yang seperti ini adalah bukan orang yang soleh. Nah, sebagaimana kita ketahui memang Bapak Rizik Syihab ini di dalam orasinya itu hampir selalu isi dengan provokasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Rizik Syihab ini memang di dalam orasinya senantiasa dihiasi dengan provokasi, cacian, hinaan, dan makian. Faktanya adalah diantaranya yaitu tadi, orasinya berkaitan dengan menggunakan kata-kata monyet dengan narasi yang sangat luar biasa yang disematkan atau dialamatkan kepada Gus Fuad, kemudian ke PWI-LS, dan juga kepada para penasehat di PWI-LS. Jadi antaranya ya jenderal monyet yang di dalamnya disebut itu adalah tentu yang dimaksud adalah Bapak Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Nah, sebagaimana kita ketahui juga memang jejak digital dari Bapak Haji Rizik Syihab ini luar biasa juga ya, dengan ucapan-ucapan yang provokasi, yang menghina, mencaci. Itu bukan hanya sekali pada saat kasus ucapan monyet saja, tetapi kemudian bagaimana ucapan itu bersambung dengan tantangan-tantangan perang kepada PWI-LS. Belum lagi orasinya misalnya menghujat, mencaci, menghina Bapak Haji Rhoma Irama ya, dan termasuk Gus Abbas di dalamnya. Ya, banyak sekali ucapan-ucapan dari Bapak Rizik Syihab ini yang luar biasa, yang hampir sebenarnya tidak layak diucapkan oleh seorang yang mengaku dirinya alim ulama. Nah, yang terbaru adalah bagaimana pengakuan daripada Bapak Rizik Syihab ini sebagai salah satu pendiri daripada PAHMI Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola, yang dirinya kemudian menyatakan sebagai salah satu pendiri PAHMI Tamami itu menyatakan secara resmi membubarkan daripada PAHMI Tamami. Ini yang terbaru ya, yang disampaikan Bapak Rizik Syihab di depan jamaah-jamaahnya. Nah, kemudian pada video yang lalu saya sempat mengulas ini, yang artinya bahwa tentang apakah bisa seorang Habib Rizik Syihab ini membubarkan PAHMI Tamami, maka dianalisalah dari berbagai macam sisi. Yang pertama, apakah bisa seorang salah satu pendiri daripada organisasi membubarkan organisasi? Nah, yang berikutnya pertanyaannya, apakah Bapak Rizik Syihab ini benar-benar salah seorang pendiri organisasi tersebut? Nah, ini kemudian dicari kejelasan, dan ternyata datanya kita lihat bahwa Bapak Rizik Syihab ini bukanlah salah seorang pendiri daripada PAHMI Tamami, karena tidak dicantumkan di dalam catatan-catatan ya, karena itu tidak tercantum ya di dalam akta pendirian atau tokoh-tokoh yang mendirikan PAHMI Tamami. Karena PAHMI Tamami ini diinisiasi oleh Bapak Haji Rhoma Irama, kemudian oleh Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, kemudian juga diantaranya Bapak Tarmizi Taher, kemudian Bapak Manarul Hidayat. Nah, ini yang tercatat sebagai tokoh-tokoh yang mendirikan PAHMI Tamami ya, termasuk di dalamnya Bapak Profesor Dr. Din Samsudin ya. Itu yang tercatat, yang dinyatakan sebagai para pendiri PAHMI Tamami, dan di situ tidak ada nama Bapak Rizik Syihab. Nah, kemudian seandainya pun Bapak Rizik Syihab itu adalah salah satu tokoh pendiri dari PAHMI Tamami, apakah bisa membubarkan PAHMI Tamami? Maka tentu ini harus merujuk kepada ADART organisasi ini. Kalau memang di dalam ADART-nya dinyatakan demikian, ya tentu itu bisa dibubarkan. Tetapi secara normal biasanya organisasi itu tidak seperti itu ya. Biasanya untuk pembubaran daripada organisasi itu atas kesepakatan daripada para pengurus dan para pendirinya. Nah, demikian biasanya yang ada di dalam satu ADART organisasi. Jadi adalah hal yang janggal kalau misalnya organisasi itu dapat dibubarkan oleh salah satu pengurusnya. Dan ini dilakukan oleh Bapak Rizik Syihab yang menyatakan dirinya sebagai salah satu pendiri daripada PAHMI Tamami dan kemudian menyatakan membubarkan PAHMI Tamami. Nah, pertanyaannya, apa demikian bisa ya? Wallahu alam lah, kita nggak tahu. Tapi biasanya dalam organisasi yang umum itu tidak sedemikian
demikian ya, tidak semerta-merta satu orang pendiri kemudian bisa membubarkan organisasi itu. Nah, yang membubarkan organisasi pun itu bisa melalui mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika pemerintah menganggap ada hal-hal yang dianggap membahayakan bagi kesatuan dan persatuan bangsa, maka organisasi itu bisa dibubarkan oleh pemerintah dan melalui putusan pengadilan. Nah, tentunya kalau melalui putusan pengadilan biasanya adalah organisasi yang sudah berbadan hukum. Nah, kalau pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dan juga melalui Kementerian Dalam Negeri, itu biasanya membekukan perizinannya atau melakukan sanksi-sanksi gitu. Jadi mekanisme pembubaran organisasi itu adalah diantaranya bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh putusan pengadilan. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Nah, berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Kiai Haji Adib Ropi Udin itu, beliau di dalam ceramahnya di acara haul itu ya, beliau menyampaikan tentang soleh dan tidak soleh ya, kesolehan para alim ulama, kesolehan para tokoh-tokoh yang sudah memberikan jasanya bagi bangsa ya, bagi agama gitu. Ini yang dimaksudkan oleh Kiai Haji Adib Ropi Udin yang menceritakan tentang ulama-ulama yang sudah meninggal, yang mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Berbeda dengan orang yang mengaku ulama, mengaku kiai, ataupun mengaku orang yang alim agama, tapi kemudian ucapannya itu mencaci, memaki, menghina, memfitnah, ya, mengadu domba, memprovokasi. Nah, orang yang seperti ini, walaupun dia mengaku dirinya kiai, ulama, maka bukanlah orang yang soleh. Maka kesimpulannya adalah bahwa orang yang soleh itu adalah orang yang terjaga lisannya, terjaga amalannya dari hal-hal yang menzolimi orang lain. Nah, inilah yang disampaikan oleh Kiai Haji Adib Ropi Udin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Adib Ropi Udin, dan tentunya kita perlu waspada dan hati-hati, jangan salah mengikuti orang, jangan salah berguru ya. Ikutilah, jadikanlah guru orang-orang yang sudah jelas kesolehannya, yang ukurannya adalah lisannya terjaga, perbuatannya atau amalnya terjaga dari hal-hal yang menzolimi orang lain, dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita semua terhindar dari orang-orang yang akan menyesatkan kita. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.